Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agnes Yuni Septianggraini. Saya dari kelas 5D. Di sini saya akan membacakan hasil resum buku saya yang berjudul Learning to Teach Reading by Geoffrey R. Robert. Bab 1. Kesuksesan seharusnya tidak membutakan kita dari fakta bahwa perolehan keterampilan membaca adalah masalah yang sangat kompleks. Itu tergantung pada sejumlah besar pekerjaan persiapan di mana anak-anak mulai menyadari hakikat cetak, bahwa itu menyampaikan pesan dan mungkin untuk menafsirkan pesan. Ini berarti bahwa di usia yang sangat dini, seperti Piaget telah menunjukkan, aktivitas mental anak-anak sangat dibatasi dalam mengenangani hal-hal abstrak. Mereka harus memulai memahami sesuatu tentang hakikat teks. Pertama-tama, mereka bisa membuat tanggapan terhadap teks dalam bentuk bunyi yang dilampirkan simbol, dan kedua, bahwa teks memiliki bentuk dan struktur yang mempengaruhi artinya. Jika seseorang memikirkan dua hal ini, maka akan segera menjadi jelas yang masing-masing mencakup banyak sub keterampilan. Semuanya berkontribusi untuk mengidentifikasi kata-kata yang tidak diketahui, dan semua yang memungkinkan pembaca untuk menafsirkan kata-kata dalam teks. Jelas sekali, keterampilan ini hanya berkembang dalam jangka waktu yang lama. Seringkali dimulai di rumah tempat anak dibacakan setiap hari dan di mana induk membuat referensi konstan untuk dicetak di lingkungan. Label pada wadah di dapur, toko, dan rampu jalan, nama, dan cetakan buku cerita favorit. Bab 2. Goswami dan Brian pada tahun 1990 membahas pro dan kontra membagi pembaca menjadi Fenisia dan Cina seperti yang disarankan oleh Baron dan Raymond 1980 dalam jurnal Memory and Cognition volume 8. Di bawah divisi ini dikatakan bahwa pembaca jatuh ke dalam satu kategori atau lainnya. Mereka yang sangat bergantung pada pendekatan fonologis melalui korespondensi suara huruf untuk membaca dan dinamai menurut Fenisia yang menemukan abjad sistem, dan mereka yang sangat bergantung pada memori visual dan dinamai menurut orang Cina yang mengingat kata pola. Kapan kita harus mengajari anak-anak nama-nama huruf tersebut atau alfabet? Ini mungkin menunjukkan dukungan bunga orang tua yang bersifat kumulitatif selama seluruh periode saat anak-anak sedang belajar membaca. Selain itu, bagaimanapun kasus bisa jadi dibuat agar bermanfaat bagi anak-anak untuk mempelajari nama-nama huruf alfabet rapi dan tidak bingung dengan urutan berikutnya. Mempelajari korespondensi surat suara dan dampaknya dalam kata-kata. Durrell 1968 membahas konvensi tahunan ke-12 International Reading Association di Amerika Serikat menunjukkan bahwa nama-nama semua huruf alfabet kecuali vokal dan H, Q, W, dan Y berisi fonem mereka ditambahkan vokal asing. Bagaimana orang tua dapat mempersiapkan anak untuk belajar membaca? Penting bagi anak-anak untuk mengetahui bahwa media cetak dapat menyampaikan pesan tetapi sangat sulit untuk menjelaskan hal ini kepada mereka sementara mereka demikian. Oleh karena itu, harus didemonstrasikan dengan cara menangkap perhatian mereka. Beberapa orang tua akan mendorong anak-anak untuk berpura-pura menulis dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menuliskan pesan anak itu, sehingga anak tersebut dapat membuat perbandingan antara apa anak itu telah menulis dan apa yang telah ditulis oleh mereka. Dan memperkenalkan seluruh kata terlebih dahulu telah menjadi fitur dari banyak hal mengajar dan merupakan unsur penting dari apa yang dikenal sebagai metode lihat dan katakan. Eksponen utamanya adalah F. G. Scannell di Inggris dan A.I. Gates di Amerika Serikat. Kata-kata yang muncul dari pikiran dan pengalaman anak bisa dirangkai untuk membentuk teks yang relatif sesuai untuk pemikiran dan pernyataan pengalaman tersebut. Kemudian halaman 23-24. Jika pengajaran membaca dikombinasikan dengan pengajaran menulis, tulisan tangan memperkenalkan konstruksi bentuk surat kepada anak-anak
dengan cara yang lebih terkonsentrasi daripada anak-anak hanya untuk melihat mereka. Menekankan konstituen elemen dalam kata-kata dan itu memberi anak-anak perasaan untuk kata-kata yang mereka rasa kinestetik. Kemudian halaman 26, kemampuan ejaan muncul dengan pengalaman kata-kata. Halaman 26, kemampuan ejaan muncul dengan pengalaman kata-kata. Hal ini bukanlah sesuatu yang dapat diajarkan dalam beberapa sesi. Pertama, anak-anak belajar mengeja kata tertentu melalui aktivitas ejaan eksploratif sangat tergantung pada hubungan huruf, suara, dan secara bertahap mereka mulai menyerap pola ejaan dan akhirnya konvensi seperti yang ditunjukkan pada bagian sebelumnya. Kemudian halaman 28, menurut Cripps dan Peters, 1990 menekankan pentingnya visual belajar sehubungan dengan ejaan, menekankan bahwa fonik sebagai bagian dari aktivitas ejaan hanyalah bagian dari jawaban. Banyak juga akan tergantung pada memori visual seperti dalam kasus di seberang dengan satu akun, akses, dan kecelakaan dengan 2 CS, dan kesempatan dengan 1 dan misi dengan double S. Halaman 28, keuntungan lebih lanjut untuk diperoleh dari mendapatkan anak-anak menulis dan kemudian membaca teks mereka sendiri adalah bahwa itu jauh lebih mudah untuk membuat mereka menempati ekspresi ke dalam bacaan mereka. Jika dilakukan dengan keras, mereka akan tahu bagaimana mereka mengatakannya. Dari sini kemudian menjadi mudah untuk mendorong mereka membaca dengan variabel nada dan kecepatan dan menganggap teks sebagai potongan kata yang bermakna daripada konglomerasi kata-kata tunggal. Halaman 31, setelah anak-anak berpartisipasi dengan guru dalam menyusun cerita yang mengikuti bingkai cerita, mereka melakukannya dengan bantuan lembar bimbingan dan mereka menghasilkan cerita mereka sendiri. Adaptasi dari ini oleh Ronnie Armstrong, seorang pasca sarjana siswa, selama praktik pengajaran dengan kelas tahun 6 di Claremont SMP di Mosside, Manchester, terbukti sangat sukses dalam menghasilkan beberapa teks yang sangat baik dan untuk membaca. Halaman 34, berapa banyak anak yang dapat diajarkan secara efektif sebagai sebuah kelompok? Akal sehat memberitahu kita bahwa jawabannya semakin sedikit semakin baik. Dalam hal pengajian pengetahuan yang disesuaikan dengan baik, dengan berbagai kemampuan dalam kelas, tetapi dalam hal memastikan interaksi antara murid dan guru, dan di antara murid-murid itu sendiri, maka ada minimum optimal di bawah interaksi mana yang berkurang. Praktik membaca dapat berdasarkan individu, berpasangan, atau kelompok, tergantung pada apakah tujuannya adalah bacaan diam atau lisan. Itu penting untuk tidak hanya berkutat pada pembaca lisan, karena tujuan utama adalah pembacaan diam yang terampil. Halaman 34, story time, dari apa yang harus terdiri dari story time bisa menjadi kenikmatan komunal dari sepotong literatur, termasuk tentu saja puisi. Ini bisa menjadi kesempatan untuk menemukan kata atau frasa baru atau mengalami bahasa. Oleh karena itu, bagian flip harus selalu di tangan di mana dapat ditulis kata-kata baru dan pola bahasa segar. Halaman 38, beberapa penulis telah menganjurkan latihan dalam pembacaan yang lebih cepat di tahap junior pada 2 hitungan. Pembacaan yang lebih cepat membuat pemrosesan input dari teks lebih mudah. Pembaca dapat mengemas informasi sehingga lebih mudah disimpan dalam memori jangka pendek dan ditransfer secara efektif ke memori jangka panjang. Halaman 38, apa yang harus dilakukan untuk anak-anak yang merasa sulit belajar membaca? Tujuan terus-menerus penilaian adalah untuk menghindari kegagalan dengan terus mengambil perbaikan tindakan jika perlu. Dalam banyak kasus, penyebab kegagalan dimulai dengan cara yang sangat kecil. Seorang anak melewatkan pengajaran seminggu di penting atau kesalahpahaman beberapa aspek pembelajaran untuk membaca karena perilaku yang tepat diperlukan untuk mempelajari proses tertentu belum diperoleh.
Apa yang mereka butuhkan adalah program crash, program yang dibagi menjadi sering terjadi periode intensif singkat yang mencakup masalah mendasar dalam belajar membaca. Ini adalah pengenalan visual dan identifikasi klaster surat. Akuisisi cadangan kata-kata yang segera dikenali, baik G dan J, Underwood dan Profesor Hazel Francis telah menekankan ini penting dalam keterampilan membaca, dan pengajaran yang menunjukkan kepada mereka bagaimana, tetapi hanya semata-mata karena mereka tidak mengharapkan artinya. Mereka tidak mampu untuk menggunakannya. Dalam istilah yang paling sederhana itu berarti menunjukkan kepada anak-anak bagaimana guru membagi kata-kata. Demikian pula dalam membaca teks, guru harus menunjukkan cara membaca prosa, bukan kata demi kata, tetapi dalam frasa sehingga yang berarti muncul. Menurut Pereira 1989. Halaman 42, pemulihan membaca di sisi lain tidak dimaksudkan untuk penggunaan umum oleh guru kelas. Ini dimaksudkan semata-mata digunakan oleh seorang guru terlatih khusus yang bekerja dengan satu anak pada satu waktu. Anak dipilih sebagai gagal setelah 1 tahun di sekolah dan kemudian dinilai secara komprehensif dalam upaya untuk menemukan kesulitan bahwa anak itu memilikinya. Variasi individu dalam rencana pelajaran selalu dimungkinkan. Menyediakan ada alasan suara berdasarkan tanggapan terhadap pelajaran. Clay 1993. Halaman 43. Harry 1996 memberikan beberapa alasan untuk keberhasilan membaca. Intensitas intervensi oleh guru, kekakuan dan fokus penilaian, luasnya kurikulum untuk membaca dan yang termasuk menulis serta membaca, dan kualitas instruksi. Untuk ini ditambahkan fakta bahwa anak-anak diajarkan untuk mengadopsi, mengoreksi sendiri strategi ketika mencoba membaca materi baru, bahwa keterampilan fonik ditangani secara langsung, tetapi selalu dalam konteks bacaan anak atau tulisan anak, dan bahwa guru yang telah melalui pelatihan ketat yang diberikan dengan membaca tutor pemulihan memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi pelajaran dan peran mereka. Halaman 44. Penilaian tidak hanya diperlukan, itu sangat penting. Jika guru tidak tahu apa yang diketahui seorang anak, bagaimana anak itu bisa diajarkan secara efektif? Penilaian memungkinkan keputusan dibuat mengenai efektivitas pengajaran dalam hal pembelajaran yang telah terjadi. Hal ini juga memungkinkan guru untuk membuat keputusan menentukan formulir yang harus diambil oleh setiap pengajaran berikutnya. Dengan demikian, dalam menilai apa yang telah dipelajari anak-anak dan pembelajaran telah efektif, guru dapat mencerminkan teknik pengajaran mereka dan demikian membuat penyesuaian pada teknik-teknik tersebut saat mereka melanjutkannya. Halaman 45. Dalam belajar mengenali sebuah kata, mencoba mengejanya, menulisnya, dan mengalaminya dalam konteksnya, semua akan berkontribusi secara signifikan terhadap hasil yang sukses. Karenanya, membaca dan penilaiannya tidak dapat dilihat dalam isolasi. Ketika anak sedang diajarkan dan dinilai dalam ejaan, dia sebenarnya sedang diajarkan dan dinilai dalam aspek membaca. Tujuan dari program penilaian adalah untuk memastikan bahwa fakta yang relevan dipelajari dan diproses dan perilaku yang diperlukan. Ini termasuk pengakuan dan identifikasi kata-kata, termasuk huruf alfabet dan suaranya, dan akuisisi keterampilan serangan kata, kesadaran akan alam teks, dan penggunaan fonogramik, sintaktik, dan isyarat semantik dalam penafsiran teks. Pelaksanaan proses pemikiran dalam pembahasan teks dan penggunaan buku untuk kesenangan dan sebagai sumber informasi. Prosedur ini didasarkan pada analisis kesalahan Goodman 1969 yang telah diadaptasi untuk digunakan di ruang kelas di Inggris oleh Arnold 1982 dan dengan amandemen lebih lanjut ditawarkan sebagai teknik pengajaran di bagian tersebut. Analisis miscue dan mendengarkan untuk anak-anak membaca pada halaman 49. Halaman 47, detail lengkap dari bentuk analisis kesalahan yang dimodifikasi untuk digunakan di ruang kelas, bukan alat dalam analisis klinis, diberikan oleh Arnold 1982. Halaman 49, penggunaan yang sangat efektif dapat dibuat dari temuan analisis kesalahan dalam bentuk yang disederhanakan.
asalkan jenis kesalahan non-respon, penolakan, substitusi, kelalaian, penyisipan, pembalikan, koreksi diri, keraguan, dan pengulangan ditafsirkan dalam hal kekurangan pengetahuan faktual dan perilaku yang tidak pantas saat membaca lembar kerja berikut ini ditawarkan sebagai contoh. Menggunakan analisis kesalahan sebagai perangkat pengajar, guru harus memiliki salinan teks berspasi ganda yang dapat ditandai dengan cara berikut. 1. Kelalaian pengepungan kata, suku kata, string huruf-huruf, dan kedua, masukkan tanda J+ kata untuk semua penyisipan. Halaman 50, Prosesor Word bisa memberikan bentuk eksperimen alternatif kepada mereka yang biasanya terkait dengan membaca dan menulis. Dengan demikian, kata prosesor dapat digunakan sebagai alat konstruksi untuk pengenalan dengan huruf, konstruksi kata-kata, dan komposisi teks, termasuk desain dan presentasi. Dengan demikian dapat digunakan secara luas oleh anak-anak, tetapi tidak dapat menggantikan upaya guru untuk mengkulasi perilaku penting yang diperlukan dalam belajar membaca. Bab 3, halaman 53, program dasar untuk mengajar anak-anak membaca. Poin yang tidak dapat ditekankan secara berlebihan adalah pentingnya bahasa dalam belajar membaca, mengeja, dan menulis. Perhatikan terhadapnya harus menjadi bagian integral dari setiap langkah dalam perkembangan anak. Tidak hanya anak-anak harus mengembangkan fasilitas dalam penggunaan bahasa untuk berbagai, mereka harus menjadi semakin sadar akan apa yang mereka lakukan. Kemudian halaman 54, poin lain yang sangat penting untuk diingat saat membaca melalui program ini adalah bahwa penyesuaian akan diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan anak-anak pada berbagai tahap pengembangan dan dari berbagai latar belakang, termasuk pengalaman kelas sebelumnya. Halaman 57, memperkenalkan kata-kata. Awal pengenalan kata harus dilanjutkan melalui kemajuan. Umumnya berbicara dari yang diketahui hingga yang tidak diketahui, dari yang akrab hingga yang tidak kenal, dari kata-kata struktur sederhana kepada mereka yang lebih kompleks. Halaman 71, membaca dengan lantang kepada guru harus dianggap sebagai kegiatan seperti lokakarya, bukan sebagai ujian kinerja. Halaman 72, pemahaman tekstual mengembangkan kemampuan yang berkembang ini untuk memanipulasi teks melalui latihan urutan. 1. Potong sajak pembibitan menjadi ayat pertama, kemudian baris dan menyusun ulang. Kedua, memotong cerita 2 kalimat dan menyusun kembali. 3. Potong cerita sederhana dan susun kembali. Halaman 75. Ingatlah bahwa antara 6 dan 9 tahun adalah hal yang krusial waktu dalam perkembangan membaca anak-anak. Mayoritas memiliki jumlah keterampilan, tetapi belum menjadi keterampilan otomatis yang lengkap dan mereka mulai bertatap muka dengan lebih banyak lagi kata-kata saat mereka menjelajahi dunia buku. Oleh karena itu, dua hal diperlukan perlu meluangkan waktu dan ketentuan bagi anak-anak untuk membeli buku yang mereka ambil. Mendorong mereka untuk membaca diam-diam, untuk menemukan apa yang mereka sukai, dan untuk mengekspresikan ini secara lisan dan tertulis. Jangan menerima ulasan buku kekanak-kanakan, hanya menerima reaksi asli dan pemikiran tentang buku. Halaman 77, Pereira 1984 menunjukkan bahwa banyak kesulitan dalam membaca sumber dalam struktur tata bahasa teks. Dia berpendapat bahwa membaca cenderung lebih sulit ketika struktur tata bahasa kalimat tidak mudah diprediksi. Tersembunyi negatif serta dalam suatu cerita atau urutan kata terbalik itu dapat menyebabkan kesulitan bagi yang tidak terampil membaca. Halaman 78, dasar dari ini menulis adalah pengulangan dan regurgitasi. Tugas anak-anak adalah untuk ingat apa yang mereka ketahui dan bertranskrip ke dalam teks. Lebih disukai untuk audiens tertentu yang dinyatakan. Guru yang tidak berpengalaman perlu menyadari bahwa transkripsi ini akan sangat bervariasi panjangnya. Beberapa akan terdiri dari satu kalimat, sementara yang lain untuk halaman atau lebih banyak penulisan. Halaman 84. Jika Anda dihadapkan oleh anak-anak yang lebih tua dan mereka belum bisa membaca atau tidak dapat membaca dan mereka jangan mulai awalnya dengan satu metode. Mencoba untuk mengeksplorasi masalah yang dihadapi setiap anak secara individual sebagai studi pendahuluan
Untuk melihat bagaimana anak itu melihat cetak dan bagaimana perilaku membaca dianggap, mintalah anak untuk mencoba membaca pernyataan sederhana yang ditulis oleh Anda dan mengenai sesuatu minat khusus untuk anak itu. Bab 4, halaman 87, asumsi-asumsi yang dapat dengan mudah dibuat dalam kegiatan mengelilingi anak-anak yang sangat muda. Mereka adalah satu, untuk mengasumsikan bahwa anak-anak mudah memahami korespondensasi antara grafem dan fonem. Butuh waktu bagi mereka untuk melihat dan untuk memahami bahwa huruf memiliki bentuk tertentu dan bahwa suara dapat dilampirkan ke huruf. Kedua, untuk mengasumsikan bahwa anak-anak dengan mudah memperoleh pengetahuan yang beberapa grafems memiliki lebih dari satu suara dan bahwa beberapa fonem memiliki lebih dari satu grafem. 3. Untuk mengasumsikan bahwa identifikasi sebuah kata hanyalah masalah penjumlahan individu yang diwakili oleh semua grafems individual dengan penyesuaian kecil dalam suara proses keluar jika perlu. Untuk mengasumsikan bahwa anak-anak memiliki kemampuan untuk memadukan genggaman, campuran, grafik, suku kata, dan morfems bersama-sama untuk membentuk kata-kata. Nomor 5, untuk mengasumsikan bahwa anak-anak setelah mengidentifikasi dengan kata-kata dapat segera mengucapkan kata-kata dengan kefasihan, kejelasan, dan jaminan. Ketujuh, untuk mengasumsikan bahwa semua anak dengan mudah mengadopsi strategi pencarian ketika menanggapi secara lisan untuk grafems, digraph, suku kata, morfem, dan string huruf dari berbagai bentuk. Anak-anak membutuhkan untuk diajarkan dan bereksperimen dalam reaksi mereka terhadap kata. Kesimpulannya, mereka mengingatkan kita bahwa efektivitas pengajaran akan bergantung pada keterampilan guru dalam menerangi peserta didik permasalahan yang sedang dihadapi, memberikan bimbingan dalam resolusi dan dalam memahat perilaku pencarian dan eksperimental di pihak anak-anak ketika dihadapkan dengan masalah. Ini titik terakhir dapat diperluas ke ranah reflektivitas perilaku. Bisa dibilang salah satu temuan terpenting dari penelitian di Inggris adalah bahwa anak-anak yang mendapat nilai tinggi di tes pemahaman adalah mereka yang memiliki disposisi untuk merefleksikan setelah apa yang telah dibaca, menurut Launzer dan Gardner 1979. Dari sini dapat dikatakan bahwa anak-anak yang belajar membaca di tahap awal dan siapa yang gagal merefleksikan apa yang mereka baca menyangkal diri mereka seperangkat isyarat yang signifikan dalam upaya mereka untuk membaca teks. Selain itu, pelatihan refleksi atas apa yang dibaca tidak sesuatu untuk tahap awal saja. Di seluruh Y3, Y4, Y5, dan refleksi Y6 harus menjadi persyaratan konstan. Ini akan memakan banyak dan bentuk-bentuk atau bentuk yang berbeda bagi dari letaknya, yaitu mengidentifikasi karakter utama dan peristiwa, menafsirkan pesan, mengubah urutan cerita, menjadi pemain, mengikuti instruksi tertulis, menyusun ulang dan mengubah pekerjaan tertulis, mendeteksi perasaan dalam karakter dan penulis, berkomentar kritis pada cerita, instruksi atau tulisan informatif yang dipublikasikan. Dengan demikian, dalam periode literasi apapun, baik itu selama 1 jam terus-menerus atau dibagi menjadi periode yang lebih singkat, guru akan diharuskan untuk memainkan peran yang mendukung, menerangi, dan merangsang, mengajarkan anak-anak secara langsung untuk membaca semua tingkatan sementara di waktu yang sama, memungkinkan waktu di mana anak-anak memiliki peluang melalui praktek dan eksperimen untuk berdamai dengan apa yang telah dipelajari, dan anak-anak harus diajarkan untuk membuat tunjangan untuk fakta bahwa tanggapan atau interpretasi awal mereka mungkin tidak menghasilkan hasil yang diinginkan, dan sejumlah eksperimen akan diperlukan dalam banyak kasus analisis kata dan teks tentatif. Banyak yang terlibat dalam belajar membaca membutuhkan adaptif dan sangat penting, oleh karena itu bahwa guru mengingatkan mereka itulah orang yang mendapatkan azab yang buruk yang di dunia ini, yaitu dengan melakukan pembunuhan dan lain-lain. Itulah asumsi dapat dibuat ketika mengajar anak-anak hasilnya bahwa anak-anak dapat ditinggalkan dengan pengetahuan tentang fakta,
tapi tanpa ide-ide tentang cara menangani fakta-fakta tersebut. Dengan kemampuan untuk membaca tetapi tanpa interpretasi sensitif. Itu semua hasil dari rangkuman buku saya. Jika banyak kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.